Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 9 dosa yang menyebabkan seorang istri tidak bisa berkumpul dengan keluarganya di surga, mendapatkan laknat Allah di dunia dan disiksa di akhirat nanti. Na'udzubillah. Lantas apa saja 9 dosa itu? Insya Allah kita akan bahas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudara semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya dalam hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lantas apa saja doa istri kepada suami yang sering dilakukan? Yang pertama adalah tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, dengan catatan selama masih dalam kebenaran dan kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kasih sayang serta kesetiaan suami kepada istrinya yang tak pernah lekang oleh waktu. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu pun berpuasa di bulan Ramadan serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari kedua hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita yang mulia, dan bagi wanita seperti itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang. Pesan kepada istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, apalagi sampai meremehkan suami karena patuh terhadap perintah suami. Insya Allah dengan taatnya seorang istri kepada suami dalam kebaikan dan kebenaran akan ada keberkahan tersendiri bagi rumah tangganya. Lalu dosa yang kedua adalah menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apalagi seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam hidup rumah tangga. Maka setiap seorang istri yang menuntut hal tersebut, menuntut kesempurnaan, akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung. Sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah,
sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah terjadi akan pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Dan bagi yang sudah menikah, perlu tentunya banyak-banyak bermuhasabah, perlu banyak merenung, bonding terhadap suaminya. Katakan kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Demikian juga seorang suami pasti akan menyatakan kelemahan dan kekurangannya, dan pada episode kehidupan berikutnya sama-sama saling menguatkan antara satu sama lain, sehingga menjadikan keutuhan yang luar biasa dalam rumah tangga, keberkahan yang tiada habisnya, dan keharmonisan sampai nanti maut memisahkan suami dan istri di dalam keluarga. Masya Allah. Yang ketiga adalah mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan, tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suami. Padahal kita menimbang, bisa memprioritaskan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Dan tentunya ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan aku melihat neraka, belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya kepada para wanita yang menjadi mayoritas penghuni neraka, "Ya Rasulullah," beliau menjawab, "kenapa wanita tersebut bisa menjadi mayoritas?" Rasulullah menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita kufur itu kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka sebenarnya kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian saat ia melihat darimu ada seorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami, mendoakan yang baik-baik, dan juga terus-menerus untuk bisa berbuat baik kepada seorang suami, yang tentunya suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Kemudian yang keempat, dosa keempat ini tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka akan terjadi adanya kecemburuan sosial. Berbicara sifat dari wanita yang umumnya tidak mau tersaingi, dan ini dalam hal perhatian suami sering terjadi, adalah ketika juga seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suaminya dari keluarga. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap bagi wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam keluarga. Sekalipun arah lintangannya tentunya tidaklah mudah, karena banyak sekali kita berhubungan dan bersinggungan, entah itu dengan mertuanya, entah itu dengan adik iparnya, ataupun kakak iparnya, yang tentunya ini semua ada ujiannya masing-masing.
Dan tentunya ketika kita sudah maksimal untuk berusaha menyambung silaturahmi dengan niatan agar harmonis keluarga kita, agar tercipta dan rukun kedamaian, maka insya Allah nanti akan ada pertolongan Allah yang tidak akan disangka-sangka. Yang terpenting bagi kita untuk terus maksimal. Lalu kemudian dosa yang kelima adalah mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri, dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasannya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak masukkan mereka ke dalam surga, dan mereka akan mendapatkan azab pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal untuk sombong. Kemudian orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu saran kepada para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah cemburu yang berlebihan. Dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, akan tetapi dalam batas yang wajar. Karena sejatinya segala yang berlebihan itu adalah tidak baik dan berbahaya. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzolimi, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan dosa lainnya, mengurangi hak-hak istri dan lain sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar kecemburuan, karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Sekali lagi, untuk itu bagi istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, konflik yang berkepanjangan. Kemudian saudaraku rahimakumullah, yang ketujuh adalah kurang bisa menjaga perasaan suami. Dosa ini juga merupakan dosa yang akan menjadikan seorang istri tidak bisa berkumpul dengan keluarganya di surga. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya, tidak perlu dengan hal-hal yang besar. Mulai dulu dari hal-hal yang terkecil, yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, justru itu yang akan membawa dampak besar bagi seorang suami. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, wajah yang penuh senyuman, tidak berbuka masam, karena senyuman seorang istri bisa membangkitkan surganya Allah di akhirat kelak nanti. Senyuman seorang istri bisa menumbuhkan keimanan bagi seorang suami, menumbuhkan semangat entah itu dalam mengkaji ilmu Allah ataupun mencari nafkah. Sehingga dengan hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa kasih sayang suami kepada istrinya. Selain itu ada hal yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata yang kasar, atau seloroh-seloroh, atau potongan-potongan kata yang bisa memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan yang baik dilakukan suami dan lain sebagainya.
Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, saran kami kepada istri maupun calon yang menjadi istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejurus sebaik apapun dipandang suami dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Kemudian yang kedelapan adalah kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika rumah tangga justru penampilannya ala kadarnya, dan ini sangat berbeda ketika ia masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Kalau saya mengatakan hal tersebut malah terbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaliknya, harus menjaga penampilan dan penampilan yang terbaik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Tentunya hal ini juga tidak harus terkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Dari hadis ini tentunya berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Kemudian yang terakhir, dosa ke-9 yang sering sekali dilakukan seorang istri, yakni adalah keluar rumah tanpa seizin suami. Hal ini merupakan terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau berpergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali suaminya tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah, karena harus menyiapkan makanan untuk anak-anaknya sehari-hari seperti ke warung dan sebagainya. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi SAW, yakni seorang laki-laki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari, bapak istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi SAW mengatakan, taatilah suamimu sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya pun akhirnya dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri dan memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi seorang istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Bagi suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Dan tentunya semua hal ini yang disampaikan, 9 dosa ini akan bisa kita hindari manakala kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan terus secara konsisten dan istiqomah mempelajari ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, keluarga kita,
anak-anak kita, pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.